Ya, jadi di semester 2 ini, pertemuan pertama semester 2 ini kita akan belajar tentang qada dan qadar atau takdir. Pernahkah kalian mendengar istilah qada atau qadar? Tidak pernah, Pak. Takdir? Pernah. Ada di antara kalian yang bisa menjelaskan, mendeskripsikan apa itu takdir, apa itu qada, apa itu qadar? Ada bisa? Takdir, pernah dengar takdir? Apa itu takdir? Sesuatu yang telah ditentukan. Sesuatu yang telah ditentukan. Bagus. Ada yang lain? Kalau qadar? Nah, oke, saya akan jelaskan. Di sini qada dan qadar itu adalah sesuatu yang harus kita percaya adanya. Kenapa? Karena dia adalah salah satu rukun iman. Dia adalah salah satu rukun iman dan rukun iman yang ke-6. Namanya rukun yang harus, tidak boleh tidak, harus kita mengimani qada dan qadar. Harus kita mempercayai bahwa qada takdir itu ada. Tidak boleh tidak. Kalau tidak dipercaya, maka kita tidak termasuk orang beriman atau kafir. Kenapa? Karena dia rukun. Rukun itu harus. Salah satunya itu qada dan qadar. Nah sekarang apa itu qada, apa itu qadar, dan apa itu takdir? Nah, nanti setelah ini masing-masing harus bisa menjelaskan setelah saya jelaskan. Ya. Qada itu adalah qada itu adalah sesuatu ketentuan atau hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai khalik sejak zaman azali. Sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu zaman ketika sesuatu belum ada. Zaman ketika sesuatu itu belum ada atau belum ada. Misalnya begini, Ferdi, Allah sudah tetapkan jauh sebelum Ferdi ada, Allah sudah tetapkan jauh-jauh sebelumnya bahwa di suatu saat nanti, Ferdi lahir tahun berapa? Ferdi? 2008. Kau yang Gino? 2009. Bahwa Allah sudah tetapkan sebelum 2009, Allah sudah tetapkan bahwa tahun 2009 itu akan ada namanya Indra-Gino. Itulah namanya zaman azali. Jadi zaman azali itu zaman di mana ditetapkannya sesuatu, keputusan sudah diputuskan sebelum itu ada. Itu namanya zaman azali. Itulah qada. Itulah yang dinamakan qada. Jadi qada itu keputusan yang ditetapkan oleh pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik pencipta sebelum sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana hal yang mau diciptakan itu belum ada. Contohnya tadi Ibnu lahir tahun berapa? 2000? Sebelum 2011 Allah sudah tetapkan bahwa nanti tahun 2011 akan ada namanya, akan lahir yang namanya Ibnu. Itu Allah sudah tetapkan. Itulah namanya qada. Lalu apa itu qadar? Qadar itu perwujudannya. Nah, ketika lahir sudah namanya Ibnu di tahun 2009 dan Gino di 2009, itulah namanya qadar. Sudahkah? Perwujudannya. Paham di sini? Iya, Pak. Bisa dijelaskan kembali setelah nanti atau saya ulangi? Ulangi, Pak. Nah, jadi begini. Ini dulu lah, supaya tidak lapor. Perhatikan. Kalau ditanya apa itu qada,
sebagai salib sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Ya, zaman di mana sesuatu itu belum tercipta atau belum ada. Misalnya tadi itu saya katakan tadi, contohnya Ibnu lahir 2009. Sebelum 2000 berapa? 11. Sebelum 2011 itu Allah itu sudah tetapkan, sudah putuskan bahwa nanti di tahun 2011 itu akan lahir yang namanya itulah namanya Kak. Ketika itu lahir di 2011 itulah lahir ada, itulah namanya Kak. Ada. Penggabungan antara kada dan kadar itulah namanya takdir. Jadi itu lahir takdir. Sudah takdir, Allah sudah takdirkan. Siapapun di sini sejak zaman azab itu harus kita yakini. Sama dengan hari kiamat. Hari kiamat kan belum terjadi kan? Iya, Pak. Jadi sebelum kiamat itu terjadi, Allah itu sudah tetapkan bahwa suatu saat nanti akan ada terjadi namanya kiamat. Cuma kita tidak tahu kapan. Ketika itu sudah terjadi, itulah namanya takdir. Paham? Jadi gabungan antara kada dan kadar itulah namanya takdir. Sekarang pertanyaannya, apakah takdir itu bisa dirubah? Tidak bisa. Nah, takdir ada dua macam. Takdir ada dua macam. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mutlak. Takdir mu'allaq itu apa? Takdir mu'allaq itu secara bahasa artinya yang digantungkan, atau takdir mu'allaq ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq itu sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Contohnya seperti apa? Takdir pintar, takdir sehat, dan takdir mu'allaq ini bisa dirubah. Kenapa? Karena dia bergantung usaha dan ikhtiar. Jadi kalau ada orang bodoh sekarang, apa itu takdir? Takdir, tapi bisa berubah. Karena apa? Karena dia adalah takdir mu'allaq. Bagaimana cara berubahnya? Ikhtiar, usaha, belajar. Kalau sakit, berobat. Bisa dirubah. Jadi takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah namanya takdir mu'allaq. Karena dia bergantung dengan usaha dan ikhtiar manusia. Seperti tadi itu, takdir pandai, bodoh, pintar, takdir sehat, itu takdir. Tapi bisa dirubah. Karena dia adalah jenis takdir mu'allaq. Kemudian jenis yang kedua, takdir yang kedua adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram itu sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak, pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkan dan merubahnya. Dua macam takdir. Takdir bisa dirubah namanya takdir mu'allaq. Kemudian takdir yang tidak bisa dirubah namanya takdir mu'allaq. Apa contohnya? Mati aja, bisa dirubah. Allah sudah tentukan bahwa nanti kamu mati tanggal sekian, tahun sekian. Bukan berarti putus asa. Nah kalau begitu, kalau sakit tidak usah sehat. Jadi sakitnya ini namanya takdir. Sakit bisa dirubah, tapi matinya tidak bisa. Karena tidak ada yang tahu, rahasia. Kemudian Allah ciptakan bumi berbentuk bulat, takdir. Jadi bisa dirubah. Berbentuk bumi berbentuk segi 4, segi 3 dan takdir jenis kelamin. Dewi dilahirkan nanti jenis kelaminnya perempuan. Jadi bisa dirubah. Karena takdir kalau dirubah berdosa. Dan tidak bisa. Tidak akan bisa. Paling mirip-mirip saja. Dorce paling mirip-mirip, tapi batinnya tidak bisa. Meskipun bumi dan foto tetap tidak bisa. Karena isinya takdir. Karena itu kalau ada yang merubah takdir, ya kalau ada yang merubah takdir mubram ini, maka dia berdosa. Tidak boleh, haram hukum. Paham tadi?
Nah, kalau sudah paham silakan analisa kembali, kerjakan